and get me some intelligence. Something's coming. Get ready. Do not move. It's a sniper. Halo Mas Bray, masih dengan alur cerita Borneo Manyan Channel. Cerita kali ini berlatar di masa-masa Perang Dunia Kedua, di mana para tentara Amerika yang masih berada di Italia harus berusaha bertahan dari serangan tentara Nazi yang masih hidup. Mereka secara rutin melakukan patroli dengan tujuan mencari dan menemukan pertahanan ataupun para tentara Nazi yang masih tersisa. Suatu ketika pasukan patroli Amerika yang diwakili Merson, Heisman, juga As dan Joyner bertemu dengan seorang warga lokal yang tahu keberadaan pasukan Nazi. Mereka pun mengikuti arahan dari orang tersebut. Namun sayangnya selama perjalanan mereka diawasi oleh sniper musuh. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Oke Mas Bray, tanpa panjang lebar lagi, ini dia alur cerita film Recon 2019. Di akhir Perang Dunia Kedua, beberapa tentara Amerika yang tengah menduduki Italia sedang berpatroli dan tanpa disangka mereka berpapasan dengan kereta kuda. Saat akan diperiksa, tiba-tiba seorang tentara Nazi keluar dan berhasil menembak dua tentara Amerika yang saat itu sedang berada di garis depan. Tak menunggu waktu lama, Sersan Reese dan pimpinan patroli menembak mati tentara itu. Sekaligus pacarnya yang terus-terusan berteriak histeris. Setelah kejadian itu, para tentara Amerika kembali ke markas. Sersan Reese melaporkan kematian kedua anggotanya. Tetapi ia mengatakan bahwa keduanya mati karena melawan perampokan yang dilakukan oleh tentara Nazi. Sangat disayangkan atasannya itu tak begitu peduli dengan kematian dua anggotanya. Ia lebih mementingkan agar Sersan Reese kembali berpatroli dan membunuh lebih banyak lagi tentara Nazi yang berkeliaran di luar sana. Tak berselang lama, Sersan Reese memanggil semua bawahannya untuk kembali berpatroli. Dalam perjalanan itu, Sersan sesekali berhenti karena ternyata kakinya mengalami luka lecet yang cukup parah. Setelah cukup jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah jejak panser yang diperkirakan baru 1 hari melewati jalan tersebut. Sersan Reese kemudian meminta Troutman melaporkan penemuan jejak tersebut kepada pusat, karena ia yakin musuh tidak jauh dari sana dan bisa melakukan penyergapan. Saat itu pusat memerintahkan agar patroli dilanjutkan, dan Reese beserta anak buahnya kembali berjalan mengikuti jalan tersebut. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang warga lokal yang bernama Angelo. Mereka semua langsung bersiaga dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan musuh atau bukan. Angelo dengan bahasa lokalnya menjelaskan kalau dia melihat para tentara Jerman naik ke gunung, dan dia pun bersedia untuk menunjukkan tempatnya. Mendengar hal itu, Sersan Reese segera memerintahkan Merson untuk memimpin patroli ke gunung, dengan membawa 3 orang lainnya yaitu Ars, Joyner, dan Heisman. Sebenarnya Merson sedikit ragu, karena menurut Angelo ada banyak tentara Nazi di gunung itu. Setidaknya Troutman sebagai bagian radio juga ikut, agar nantinya kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi dengan markas. Tetapi Sersan Reese tidak peduli dan tidak mengizinkan Troutman untuk ikut bersama mereka. Heisman, Joyner, Ash, let's go. Walk along. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Merson pun berangkat dengan ketiga temannya dipandu Angelo. Mereka semua terus berjalan melewati pergunungan terbuka, dan juga hutan yang penuh dengan pepohonan. Semua yang ada di sana berjalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kecuali As yang terus-terusan mengobrol menyalahkan Sersan Reese yang telah membunuh orang tidak bersalah, yaitu pacarnya tentara Jerman. Setelah jauh berjalan, mereka sampai di sebuah jembatan. Angelo yakin bahwa jembatan tersebut aman untuk dilewati. Tetapi ketiga teman Merson tidak setuju, karena jembatan itu sangat terbuka dan bisa menjadi target mudah bagi sniper musuh. Karena tidak ada pilihan lain dan tidak ada jalan lain lagi, akhirnya Mercer menyuruh Angelo menyeberang terlebih dahulu dan memastikan keadaan. Setelah Angelo berhasil menyeberang, Mercer memberanikan diri untuk menyusul dan rupanya dia juga berhasil sampai di seberang. Kemudian satu persatu dari kawanan Mercer akhirnya berhasil melewati jembatan. Tetapi ketika hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Heisman tidak sengaja menginjak ranjau hingga kehilangan sebagian besar tubuhnya. Sayangnya ia tidak berhasil diselamatkan walau telah mendapatkan suntikan morfin. Semua orang menjadi panik, termasuk Joyner yang menyalahkan atau menyangka kalau Angelo adalah suruhan Jerman. Karena takut ada tentara Jerman yang datang, akhirnya Merson pun memerintahkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan selanjutnya, Merson sedikit berbincang dengan Angelo, yang ternyata dia ini adalah mantan kapten Perang Dunia Pertama. Namun di sana banyak sekali penjelasan yang tidak dimengerti oleh Merson, karena Angelo kebanyakan menggunakan bahasa Italia. Tak lama kemudian mereka pun melihat mayat tentara Amerika lainnya yang telah mati membungkus setelah tertembak sniper musuh.
Mereka pun segera meningkatkan keamanan hingga sampai di tepi sungai untuk beristirahat. Saat itu mereka mulai menyadari bahwa misi kali ini adalah merupakan misi bunuh diri. Namun mau bagaimana lagi, mereka tidak mempunyai radio untuk mengabari pusat. Perjalanan kembali dilanjutkan dan Merson masih tetap percaya kepada Angelo. Sampai di suatu tempat mereka menemukan serigala yang sedang memakan bangkai. Dan hal itu membuat Merson sadar kalau saat ini mereka sudah berjalan sampai ke daerah Swiss. Namun saat semua termenung dengan serigala itu, tiba-tiba satu tembakan terdengar. Beruntung saat itu tidak ada satupun dari mereka yang tertembak. Mereka yakin itu adalah tembakan sniper musuh yang jaraknya sangat jauh. Daripada berdiam di tempat, Merson akhirnya memerintahkan semuanya untuk berpindah ke arah lain. Tak jauh dari sana, mereka menemukan api unggun dan mayat yang dianggap Angelo adalah mayat tentara Nazi. Mayat itu memiliki luka yang sama persis seperti mayat tentara Amerika yang sebelumnya, dan membuat Joner bertanya kenapa sesama Jerman saling membunuh. Joner pun merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres, dan menganggap kalau ini semua adalah jebakan. Apalagi saat melihat ada banyak sekali jejak yang mungkin saja mereka akan kembali. Namun tak lama kemudian Merson mendengar suara tank dan Angelo pun mengaku kalau suara itu adalah suara tank. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di daerah Mio yang merupakan desa dari Angelo. Dari kejauhan mereka melihat beberapa tentara Nazi yang sedang menembaki warga sipil yang tidak bersalah. Namun karena kalah jumlah, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. A sendiri memutuskan untuk melaporkan kejahatan perang tersebut saat mereka berhasil kembali, sekaligus kejahatan Sersan Rhys saat membunuh orang tidak bersalah. Sayangnya dalam perjalanan pulang, As tertembak oleh sniper musuh yang tidak diketahui asalnya, yang membuat Merson dan Joner pun segera bersembunyi. Merson kemudian meminta Joner melakukan tembakan pengalihan untuk mengalihkan perhatian saat dia mengevakuasi As. Luka tembak yang dialaminya ternyata cukup parah, sehingga darah terus-terusan keluar. Segala upaya terus dilakukan sampai dia disuntik morfin agar bisa sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian As mulai meracau dan mulai kehilangan kesadaran, sehingga mereka harus segera membawanya kembali. Joner pun bertugas menggendong As sementara Merson membawa barang-barang. Mereka selanjutnya kembali melewati jalur yang sama, seperti saat mereka berangkat dan berhenti di tempat mereka menemukan mayat Nazi. Di sana mereka membaringkan mayat As, lalu kemudian berjaga untuk memperhatikan keadaan sekitar. Saat itu Joner mendapat ide untuk menggantungkan mayat Nazi untuk memancing sniper yang mungkin mengikuti mereka. Ide tersebut kemudian disetujui oleh Merson, dan mereka bekerja sama untuk mendandaninya dengan perlengkapan milik As. Sayangnya mayat itu terlalu terlihat seperti boneka yang digantung. Hal ini membuat Merson mengambil keputusan untuk menjaga tempat tersebut. Sementara Joner dan Angelo pergi untuk membawa As kembali ke markas. Walau awalnya Joner tidak setuju karena memiliki firasat buruk, ia pun akhirnya tidak bisa membantah, karena mereka pada akhirnya juga tidak ada pilihan lain. Angelo dan Joner kemudian berjalan semakin menjauh, sedangkan Merson tetap siaga memperhatikan keadaan sekitar untuk memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Setelah cukup jauh berjalan, Joner memutuskan untuk beristirahat karena As terus-terusan berhalusinasi. Joner yang memang sedari awal tidak percaya kepada Angelo memperingatkan agar jangan berani-berani mengarahkan jalan menuju markas Nazi. Joner pun mengancam jika Angelo berani macam-macam maka ia tidak segan-segan akan membunuhnya. Angelo membela diri. Ia mengatakan kalau dirinya hanya sebagai pemandu dan tidak ingin melakukan hal yang membahayakan dirinya. Sementara itu Merson mulai berhalusinasi dengan merasa dihantui dengan kejadian pembunuhan wanita kemarin. Ia begitu bersalah dan tidak percaya kalau dirinya bisa membiarkan pembunuhan itu terjadi begitu saja. Dalam usahanya menenangkan diri, Merson sempat tertidur sebentar dan terbangun ketika mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ia segera melihat di sekitar, kemudian mengambil teropongnya dan tampaklah seorang bersenjata mendekat ke arah tentara Nazi yang dijadikan umpan. Perlahan Merson menenangkan diri, kemudian dengan cepat dia menembakkan senjatanya. Setelah target terjatuh, Merson berlari mendekati dan menemukan bahwa targetnya bukanlah tentara Nazi, melainkan anak-anak lokal. Lagi-lagi dia begitu kecewa, karena kali ini ia sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Ia begitu trauma, walaupun pada kenyataannya anak Italia itu telah menganggap tentara Amerika ataupun tentara Jerman sebagai musuh. Pada akhirnya Merson pergi menyusul Joner yang ternyata berhenti tidak jauh dari tempatnya berada, karena kelelahan membawa As. Ia kemudian meluapkan kekesalannya kepada Angelo yang tidak tahu bahwa selama ini yang membuntuti mereka adalah salah satu warga dari desanya sendiri. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke markas sambil mendengarkan As yang masih sanggup mengajak mereka mengobrol saat dirinya sedang sekarat.
Joner berulang kali mengingatkan agar Ash berhenti berbicara untuk menghemat energi. Tetapi Ash tidak mau mendengarkan, karena dia merasa sudah berada di ujung maut. I don't have an imagination anymore. I'm all facts. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berhasil sampai di markas. Tetapi Marston menemukan bahwa Ash sudah tidak bernapas lagi. Joner segera berlari dan Marston segera memanggil medis untuk memeriksanya. Sayangnya nyawa Ash tidak terselamatkan dan membuat Joner marah. That's enough. Atasan mereka pun datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Marston hanya bilang bahwa Sersan Reese adalah seorang pembunuh. Ternyata Sersan Reese baru saja meninggal 1 jam yang lalu karena tertembak sniper musuh. Saat itulah ternyata satu fakta terungkap lagi. Karena ternyata Angelo adalah mata-mata Nazi yang dibayar untuk menggali informasi mengenai kekuatan tentara Amerika yang ada di sana. Setelah itu Marston diperintahkan untuk membunuh Angelo di tepi sungai. Akan tetapi Marston berusaha membela dengan alasan Angelo sudah menepati janjinya untuk menunjukkan di mana para pasukan Nazi berada. Sayangnya hukuman tetaplah hukuman, karena Angelo harus menghadapinya karena ketahuan menjadi mata-mata. He's my prisoner. Then take him into the woods and do it. Now. Mereka berdua akhirnya pergi ke sungai, dan di sana Marston kembali dilema antara perintah dan juga rasa kemanusiaan. Dua kejadian sebelumnya membuat dirinya tidak tenang, dan terus-terusan dihantui rasa bersalah. Dan kini di hadapannya dia diperintahkan untuk melakukannya lagi. Marston semakin larut dalam suasana, hingga ia pun akhirnya menarik pelatuk senjatanya. Marston akhirnya memilih untuk tidak membunuh Angelo dan membiarkannya bebas pergi. Tak lama kemudian Joner datang dan Marston mengatakan kalau dia sangat yakin kalau membebaskan Angelo adalah hal yang tepat. Ia juga menambahkan kalau saat ini dirinya merasa lebih tenang dan bisa menikmati rasa damai di hatinya setelah sekian lama berada di medan perang. Di akhir film dijelaskan bahwa Marston terluka parah 6 bulan kemudian karena terkena serangan mortir saat melakukan patroli. Dalam kondisi berdarah-darah dan nyaris meninggal itulah, Marston percaya dengan kekuatan doa dan tidak lama kemudian dia melihat seorang tentara Nazi yang dari kejauhan yang datang membantunya. Setelah perang usai, Marston juga berhasil bebas dari putusan pengadilan Amerika karena telah membiarkan tahanan hukuman mati bebas. Marston yang berjanji untuk menjaga perdamaian dan tidak melukai warga sipil pada akhirnya merasa sangat tertekan karena ia tidak sengaja melanggar janjinya sendiri. Rasanya seolah semakin diuji ketika ia harus membunuh Angelo yang sudah membantunya, walau sebenarnya dia adalah mata-mata Nazi. Rasa kemanusiaan membuat ia akhirnya membiarkan Angelo hidup. Dan pada akhirnya rasa kemanusiaan itu berbuah baik ketika Marston nyaris tewas. Dan untungnya ada tentara musuh yang menolong. Dan film pun tamat. Oke Mas Bray, itulah alur cerita film Recon tahun 2019. Jika ada kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Borneo Manyan undur diri dan mengucapkan terima kasih.